Saya suka banget belajar. Saya orang pendidikan gitu. Maksudnya orang di dunia pendidikan ya. Saya belajar dari banyak profesor di istilahnya di seluruh dunia gitu ya. Bukan hanya dari di Indonesia kan saya belajar dulu. Belajar psikologi pendidikan juga waktu itu. Cuman nggak dapet teknik yang seperti Kak Reo berikan ke saya gitu. Jadi 30 tahun tuh mendem luka batin yang menurut saya itu benar-benar sangat dalam banget sih. Nah itu sampai akhirnya waktu di OA itu benar-benar saya lepaskan dan nggak mau saya kembalikan lagi ke dalam hidup saya, dan itu hanya dalam waktu beberapa menit saja. Sebelum personal coaching tuh rasanya hanya saya pendam, kemudian tahan gitu ya, sabar dong, tahan, iya tahan gitu. Habis itu lama-lama kan meledak sendiri. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya. Kalau udah dilepasin ya udah lepas aja. Tapi kalau pas lagi kena sedikit aja yang bisa memantik emosi, itu tuh bisa meledak-ledak loh. Dan aku pikir aku udah bilang sama Kak Ria waktu itu, aku pikir aku tuh mohon maaf ya, aku punya gangguan mental ya seperti bipolar. Saya sempat merasa kayak gitu, tapi memang emotional shifting ya, kayak yang moodnya tuh dari yang benar-benar mood swingnya tuh cepet banget, dari yang benar-benar marah banget gitu, misalnya sama anak-anak saya gitu, habis itu langsung nangis sendiri, nangis tuh maaf, saya ngalamin loh kayak gitu, ngalamin banget, ke anak-anak saya ngalamin banget. Tapi setelah benar-benar personal coaching itu udah beda banget sih, jauh banget. Okay. Aduh, udah aku lepasin semua yang tenang Kak. 30 tahun. Nah, itu benar-benar cukup painful banget ya berarti ya. Betul. Mungkin kalau bisa bisa ceritain nggak sih luka batinnya itu kayak painfulnya sampai seperti apa painfulnya gitu sampai? Itu painful banget ya. Insecure, kemudian dendam, kemudian untuk percaya sama orang itu susah gitu. Yang paling banget itu dendamnya itu sih. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Sebagai manusia biasa kadang-kadang juga ngerasanya oke lah, iya nggak boleh mendendam, oke gitu. Tapi kadang-kadang pas lagi kena gitu ya, kena suatu masalah yang itu tuh langsung emosinya bisa aku tuh sebel gitu. Sekarang udah nggak sama sekali. Kak, aku mau tanya, karena kakak nyimpen luka batin gitu ya, kakak ngalamin kerugian apa aja sih? Kehidupan rumah tangga itu jadi kayak misalnya sama suami gitu tuh kayak yang nggak percaya atau sering banget berantem itu. Berapa kali Kak? Kalau punya masalah kecil itu meledaknya selalu heboh banget, padahal kan nggak perlu kayak gitu. Kelihatan sih Kak, dari sekarangnya hebohnya saya kebayang nih kalau lagi begitu hebohnya kayak apa nih. Lebih heboh lagi kayaknya. Kakak ceritain detail nggak ke Warrior tentang apa yang detail sangat detail. Karena saya sama Kak Rio emang benar-benar percaya dan saya mau berubah. Saya nggak mau kayak seperti itu terus. Saya bercerita sangat detail banget sampai sedetail-detailnya. Karena apa? Karena saya mau melepaskan semuanya itu sampai ke detail-detailnya, sampai ke akar-akar banget, ke istilahnya ke kerak yang paling dalam banget. Itu saya baru bisa benar-benar yang namanya pelan banget gitu. Seperti yang sebelumnya, karena saya bareng-bareng sama yang lain, nggak bisa personal sama Kak Rio, jadi mungkin hilangnya baru terkikis setengah, seperempat. Nah ini masih ada nih yang pendalam. Tapi ketika personal coaching benar-benar personal ya, berdua doang, ya udah akhirnya saya benar-benar berani sampai sedetail itu. Nah efeknya baru terasa. Wah, itu boleh ceritain nggak sih alternatif yang pernah kakak coba untuk menyelesaikan masalahnya, ada apa aja ya? Waktu itu tadi sempat share belajar dari profesor, ada lagi apa aja yang semua deh pernah kakak lakukan untuk membereskan ini deh? Iya sih, sebenarnya saya tipe orang yang introvert sebenarnya. Oh ya? Nggak mau cerita sama orang sama sekali. Yang tahu aja cuman Kak Rio nih. Sampai detik ini yang tahu cuman Kak Rio ya. Psikiater dan lain sebagainya, saya nggak berani cerita, malu, insecure, pokoknya nggak pede dan lain sebagainya. Entah kenapa sama Kak Rio tuh bisa benar-benar yang bahasa kasarnya menyerahkan diri. Oke.
Aku mau tanya, apa sih yang menurut kakak yang membuat Dewa Tiarti ini berbeda daripada alternatif-alternatif yang pernah kakak coba? Apa yang bikin ini beda? Lain-lain hanya kasih saran, masukan untuk secara teori dan yang dilakukan tuh kurang spesifik menurut saya ya. Menurut saya kurang spesifik sampai ke akarnya dan langsung dilepaskan gitu tuh baru kali ini sih. Kalau yang sesuai yang saya pernah itu tuh nggak ada yang dilepaskan gitu. Ya paling hanya kontrol emosi aja. Jangan sampai meledak-meledak, mengontrol, mengendalikan, memendam, sama suruh bersabar, udah. Ya gimana ya, kadang-kadang kalau nggak dilepasin ya muncul lagi ya itu tadi. Tapi kalau sekarang udah bener-bener Wey. Kok gitu, waktu itu berapa lama ya Sisi sama Koryo untuk bantu ngerilis masalah itu semua, berapa lama kan? Tahu, kalau nangis-nangisnya sih lama. Iya, lepasinnya berapa lama nangis-nangis? 5 menit kali ya, 10 menit ya. Oke. 5 menit lah, 5 menit, 10 menit lah. Kak Ci tadi yakin bahwa masalah ini udah hilang permanen atau belum? Iya sih, selama dari sejak 2010 ya aku personal coaching sampai hari ini nggak ada muncul tapi lu muncul lagi ya, sorry gue udah lain nih, gue udah cerita yang lain, jangan nempel lu ya. Nempel gue pas, udah nggak mempan. Orang sekeliling Kak Cita ngerasakan perubahan Kak Cita ini nggak? Anak-anak tahu ya, kelihatan ya. Mereka bilang sih mama lebih seru gitu, lebih seru. Lebih jadi mama-mama yang asik gitu. Yaelah. Oke. Suami juga berarti berantem. Oh itu luar biasa. Aku mau terima kasih banyak ya sama Kak Rio ya, suamiku tuh jauh banget, tidak banget. Sejak aku dari istilahnya udah lepas, udah jadi the new me gitu ya. Kak Andrew mungkin baru ngelihat saya baru Iya, aku baru lihat tuh. Sekarang ya, kemarin kan bener-bener udah gede banget tuh badannya, karena kan mungkin asal pendem masalah dikit bawaannya ngemil, makan jam 12 malam gitu bisa loh aku makan samyang sama telur gitu ya. Itu tuh yang bener-bener aku nggak bodo amat lah sama badan gue lah, sama penampilan gue lah, terserah lah. Sampai aku pernah waktu jadi MC di Jakarta tuh aku ngerasa insecure loh, karena udah jelek badan gue, ngerasa gue jelek banget ya. Nah pas sejak selesai di personal coaching gitu jadi di new me tuh aku lebih lagi untuk jaga dan memperhatikan penampilan, kemudian berat badan dan lain sebagainya. Nah efeknya kebetulan suami saya kan di Papua ya, dinas saya di Semarang. 2,5 tahun LDR dan itu tidak mudah sama sekali ya. Selama 2,5 tahun tuh nggak mudah sama sekali. Dan suami saya kan pulang sebelum pandemi sih sebulan sekali pulang. Tapi setelah pandemi itu bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali baru pulang. Nah bayangin aja, mungkin suami gue juga kesel kali ya. Udah jauh-jauh pulang, bayar tiket mahal, nyampe rumah istri begitu gitu. Udah marah-marah, sering marah-marah, auranya aja udah jelek banget gitu kan. Nah itu setelah coaching itu dia pulang kok mungkin ada perubahan gitu ya, udah lebih fresh wajahnya, kemudian beratnya walaupun belum signifikan ya, udah 7 kilo lah, 7 ya, 7-8 ya, menuju ke 10 kilo lah, menuju ke 10 kilo itu nggak mudah loh. Nah itu saya benar-benar yang namanya menjaga banget. Nah, suami saya pulang dan efeknya luar biasa itu. Malah saya sering dikasih hadiah apapun. Iya, bener loh. Tiba-tiba beneran aku baru cerita sama Kak Rio loh kemarin. Aku suka loh kamu yang sekarang. Kenapa? Kamu lebih cantik, kemudian lebih nice gitu. Terus badannya udah hampir kembali seperti dulu gitu. Karena dulu waktu nikah sama dia kan bagus. Asal pulang nggak pulang pun dia di sana paling bilang, kamu lagi suka tas yang mana? Dia benar-benar kerasa dampak perubahannya. Selain saya perubahan fisik ya, tapi benar-benar kayak ngerasain keceriaannya Kak Cita, ngerasain kayak nggak pernah marah-marah lagi, itu benar-benar berasa banget ya berarti di situ ya. Jadi lain, aku marahnya jadi
paling ya senyum aja, ya udah gitu aja. Ya udahlah tuh maksudnya bukan ya udah aku pendem aja, enggak, tapi udah aku lepasin. Jadinya aku kayak yang rasa nggak ada gunanya nih gue marah-marah, ngapain gitu. Mending gue waktu itu pada awalnya ya Kak Cita, percaya nggak sih bahwa emosi 30-an tahun itu ya yang numpuk itu bisa hilang dalam hitungan menit dengan tarikan nafas? Itu percaya nggak sih awalnya sebetulnya? Ya enggak lah, nggak percaya lah, orang kan nggak pernah ya, nggak pernah. Aku pun perasaanku baca teori dimanapun selama aku kuliah sampai S2 ya, S3 kan barusan ya, selama sampai itu saya belajar, saya baca buku, nggak ada sih di buku buat melepaskan gitu, nggak ada. Terus akhirnya yang membuat Kak Cita pengen mencoba Dewa Tiarti waktu itu apa? Ya itu tadi, karena pengen berubah aja, nggak mau jadi orang yang akan selamanya seperti ini gitu, nggak enak loh. It's not me actually gitu. Nah Kak, denger ya, anak kakak ini pencapaiannya banyak ya? Nah ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan banget. Luar biasa sih itu juga. Kalau anak-anak saya nanti besar ya, di mungkin menulis buku biografinya, pasti ada nama Kak Rio di situ. Oke. Ini berarti benar efek jangka panjang, karena ini sampai anak kakak pun juga ngerasain manfaatnya bener ya sampai mencapai seperti ini. Oke. Betul, luar biasa. Mama tuh asik banget katanya, kan bukan hanya jadi mama tapi jadi temen, jadi semuanya katanya loh. Anak-anak kan nggak bisa bohong ya. Ya, anak-anak nggak bisa bohong. Nah itu pernah kan anak-anak juga diajak sama Kak Rio, diwawancara Kak Rio sendiri di acara di Jogja waktu itu, sharing di depan orang banyak. Nah, kakak punya pesan nggak nih buat orang-orang yang belum percaya sama Dewa Tiarti? Kakak mau ngomong apa nih buat orang yang belum percaya sama sistem Dewa Tiarti ini? Saya juga kepingin semua orang yang melihat ini atau yang mungkin ingin mencoba dengan teknik ini, itu juga akan merasakan kebahagiaan, merasakan perubahan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian di segi apapun. Jadi waktu mempunyai masalah itu di satu masalah ya. Tapi ternyata setelah saya cerita satu masalah ini, efeknya itu bukan hanya di satu masalah ini, tapi efek baiknya ke seluruh aspek kehidupan saya. Nah itu luar biasa. Dengan suami jauh lebih baik, dengan anak-anak apalagi tambah luar biasa banget. Dan jalanin hidup ini asik banget. Apalagi 2021 ini saya ngerasa semakin bersinar gitu loh istilahnya. Semakin bersinar, berkelimpahan dalam segala hal, dalam aspek di kehidupan saya. Semua ini selesai dalam satu sesi doang ya, Makari? Kak Cita setuju nggak sih kalau ini adalah sebuah penemuan baru yang layak untuk masuk rekor muri? Oh, setuju banget. Kenapa Kak? Setuju banget. Karena aku pengen juga ya, bukan hanya aku yang ngalamin, bukan hanya aku yang ngerasain perubahan kehidupan yang jauh lebih baik seperti ini, tapi saya juga pengen semua orang di Indonesia apalagi terutama merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena dampaknya bagi kita dan generasi penerus bangsa kita loh panjang loh, efeknya tuh panjang dan efeknya banyak sekali gitu dalam hal-hal positif lainnya gitu. Bayangkan aja kalau misalnya mama-mama di seluruh Indonesia ini merasakan dampak yang luar biasa, semua jauh lebih positif, jauh lebih baik dari yang sebelumnya, pasti efeknya untuk mendidik ke anak-anaknya dan seterusnya nanti juga akan jauh lebih baik. Nah itu yang saya concern sebenarnya, karena ngaruh banget dalam bidang pendidikan. Itu ngaruh banget. Jadi gimana caranya mendidik anak menjadi anak yang luar biasa kalau mamanya sendiri aja dari dalam hati tuh udah gak bahagia, isinya marah-marah, apalagi kelas online. Dikit-dikit, gurunya siapa ya? Bayaran gurunya, emaknya yang suruh ngajarin anaknya gitu kan. Nah itu sebenarnya juga mungkin efek dari hal-hal yang dipendam oleh orang tuanya gitu. Nah kalau sudah dilepaskan, efeknya luar biasa, ngefek juga ke anak-anaknya jadi luar biasa dan seterusnya. Itu yang saya concern juga. Oh layak banget, berhak banget. Luar biasa. Saya mau tanya terakhir ya, apakah informasi yang Anda sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa Kak Cita?
benar banget tanpa saya buat-buat, mengungkapkan apa adanya saya lebih suka berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan setiap hari, yang saya rasakan, dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, keseharian saya, itu yang saya ceritakan dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Thank you Kak Cinta, keren banget ya. Aduh, Oke. Kak Indrus juga semuanya.